Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin, masih bab ke-11 ya, bab mujahadah. Mujahadah itu tentang bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Mujahadah itu judulnya mujahadahnya, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, dalam mengamalkan dan atau menjalankan ajaran agama Islam. Demikian ya, kalau ini mujahadah itu bersungguh-sungguh, di mana definisinya yang bersungguh-sungguh itu berarti yang seperti ini, yaitu fatmun nafsi anil maklufat, membebaskan diri dari kegemaran, kesukaan, dari keinginan diri sendiri, dan menempatkan diri berseberangan dengan arah dari al-hawa di setiap waktu. Nah, ya, dengan definisi seperti ini berarti nampaknya kesungguhan seseorang di dalam beragama Islam itu, jadi seberapa kuat itu, seberapa mampu dia ini menyelamatkan diri dari pengaruh al-hawa. Karena yang pasti di definisinya pun tadi kan di tempat yang berseberangan, karena arahnya berseberangan antara ketaatan dengan al-hawa, kecuali kalau al-hawanya yang sudah bisa ditundukkan, justrunya bukannya tunduk kepada al-hawa, al-hawanya ditundukkan, diarahkan gitu al-hawanya kepada ketaatan. Justru mestinya demikian gitu ya, karena al-hawa kan tidak bisa dihilangkan. Nah, apalagi nih yang sekarang nih ya, hadis ke berapa nih, hadis ke-7 ya. Hadis ke-7, hadisnya sangat pendek nantinya. Hadis ke-7 nih sangat terlihat nih berseberangannya ketaatan dengan hawa, al-hawa atau hawa nafsu. Ini nanti pada hadis ke-7 ini nih sangat kelihatan nih definisinya tadi demikian ya. Menyelamatkan diri itu dari pengaruh al-hawa dan menempatkan diri di arah yang berseberangan itu dengan hawa nafsu, yaitu pada ketaatan pasti. Nah, maka bersungguh atau kadar bersungguh-sungguh atau tidak, atau kadar kesungguhan seseorang di dalam beragama Islam, dalam menjalankan agama Islam itu bisa dilihat dari seberapa jauh, mungkin sebutannya seberapa jauh, seberapa besar dia mampu membebaskan dirinya dari pengaruh buruk al-hawa. Kadang-kadang diikuti, kadang-kadang kata gitunya, berarti ini nih kadarnya itu kan, kadang-kadang mengikuti, menaati itu al-hawa, kadang-kadang taat, di lain kesempatan mengikuti al-hawa lagi, kesempatan yang lain taat lagi. Nah, itu masih belum, berarti seperti ini, seperti juga nih ya, gambarannya kurang lebih sama seperti kadar keimanan ya, seperti sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu ya, kadarnya ya kadang naik kadang turun. Kalau keimanan yang naik itu berarti ke arah taatnya tinggi, di dalam diri itu terasa gitu ya, ke arah ketaatan gitu, ke arah ketaatan itu ada semangat, antusias gitu untuk melaksanakan ketaatan. Tapi kalau iman sedang rendah, nah sebaliknya untuk ke arah ketaatan, ke arah ketaatan itu artinya untuk beramal soleh, itulah untuk melakukan sesuatu yang
itu adalah amal soleh. Ada rasa berat. Nah, kalau imannya sedang turun, kurang lebih sama artinya dinya nih, kadar keimanan itu kadang naik kadang turun. Nah, kesungguhan juga sama, nampaknya gitu, nampak, terlihat, menyenampak atau terlihatnya, apakah kesungguhannya disebutnya dengan kesungguhannya itu tinggi, itulah kesungguhannya itu tinggi itu. Nah, karena di sini kan yang dimaksud kesungguhan, bersungguh-sungguh itu kan dalam menjalankan, dalam mengamalkan gitu ajaran Islam. Nah, nampak atau terlihat kesungguhan seseorang itu tinggi itu dalam beragama Islam, ya dari seberapa kuat gitu dia mampu melepaskan diri dari pengaruh buruk al-hawa. Nah, yang kemarinnya sangat ini yang kemarinnya sangat apa namanya terlihat pada hadis yang ke-6 nih. Pada hadis yang ke-6 ya sangat terlihatnya Rasulullah SAW begitu menekankan. Ya, Rasulullah SAW menekankan untuk bersungguh-sungguh gitu, untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Di mana di dalam sabdanya satu, karena ada tiganya isinya ya. Satu, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Artinya ini mendorong, ini maknanya adalah mendorong agar jadilah mukmin yang kuat. Bukan hanya berita itu, ini bukan hanya berita. Baca hadis itu berita, oh gitunya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang mukmin yang lemah. Oh, ya, segitunya. Artinya ini kan mendorongnya. Maknanya nih di sini ada Rasulullah SAW mendorong seperti redaksi hadisnya yang maknanya jadilah mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini maknanya mendorong nih, Rasulullah mendorong, menekankan. Nah, di mana mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat keinginannya, ya kuat imannya pastinya, kuat kuat imannya, kuat keinginannya untuk mendapatkan surga, di mana hal itu dibuktikan dengan sampai seperti ini ya, seolah-olah dibuktikan dengan tidak peduli apapun yang harus dilakukan asal bisa mendapatkan surga. Nah, itu mukmin yang kuat itu yang demikian. Nah, satunya isinya yang kemarin dia diulaslah sedikitnya. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada lebih baik dan lebih dicintai Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, ini maknanya adalah dorongan dari Rasulullah SAW. Ya, jadilah mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang ya imannya kuat, keinginannya kuat, antusiasnya tinggi. Ya, untuk mendapatkan surga, bahkan meskipun harus sampai seperti itu yang barusan, tidak peduli apapun yang harus dilakukan asal bisa masuk surga. Pasti apa yang dilakukannya ini adalah untuk meraih surga, berartinya apapun akan dilakukan asal bisa meraih surga. Nah, kemudian yang kedua, ihris ala mayan fa'uka, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk segala sesuatu yang memberi manfaat bagi kamu. Nah, kalau yang bermanfaat untuk akhirat seseorang itu adalah amal soleh, gak ada yang lain. Ya, yang bermanfaat bagi seseorang itu adalah amal soleh, gak ada yang lain. Di antaranya nih ya, tambahannya sedikit berdasarkan hadis ini nih. Apabila seseorang meninggal maka akan diikuti atau diiringi oleh tiga. Apabila seseorang meninggal maka akan diiringi oleh tiga. Satu, keluarganya. Dua, hartanya. Tiga, amalnya.
Dari yang 3 itu fayarji'u isnani. Dari yang 3 itu yang 2 akan kembali, artinya tidak akan terus ikut. Yang 2 akan kembali, yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang 1 akan tetap menemani, tetap mengikutinya sampai hari kiamat, sampai di akhirat, yaitu amalnya. Nah, ternyata kan keluarga dan harta tidak memberi manfaat. Kalaupun mengikuti kematian seseorang, yang 2 ini akan kembali lagi. Nah, yang 1-nya yang akan terus menemani, yaitu amal. Nah, Rasulullah SAW di hadis yang ke-6 ini menekankan, bersemangatlah, antusiaslah untuk segala sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu. Kalau yang bermanfaat untuk di akhirat, yaitu amal soleh. Sementara mukmin yang kuat yaitu yang tadi kan, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang keinginannya tinggi dan dibuktikan itu dengan tidak peduli apapun yang harus dilakukan asal bisa meraih surga. Nah, pasti akan bersemangat karena yang bermanfaat untuk bisa mendapatkan surga itu adalah amal soleh. Ya, tidak ada yang lainnya untuk yang bermanfaat untuk di akhirat mendapatkan surga, yaitu beramal soleh. Nah, ininya sangat menekankan di hadis ini Rasulullah SAW. Ya, bersemangatlah, antusiaslah untuk apapun yang memberi manfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Nah, dan jangan lupa, berarti wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah. Ya, karena manusia itu kan hakikatnya tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Jadi jangan lupa, berarti jangan lupa minta tolong kepada Allah. Tambahan juga sedikit nih. Dipersingkat seperti ini saja nih. Hidayah terakhir dari Allah untuk seseorang itu adalah ma'unah wa taufik. Ini hidayah terakhirnya, karena hidayah itu kan ada tingkatannya, dari yang pertama, kemudian diberi yang kedua, diberi yang ketiga, diberi yang keempat. Yang terakhir nih, yang kelima, hidayah dari Allah buat seseorang itu adalah ma'unah wa taufik. Arti ma'unah itu adalah pertolongan sehingga manusia itu punya kemampuan punya kemampuan untuk beramal soleh. Dete gampang beramal soleh sih. Tidak mudahnya beramal soleh, apalagi nih jelas nanti kaitannya dengan hadis yang berikutnya, yang ke-7 nanti ini. Ma'unah, tanpa bantuan dari Allah seseorang tidak akan bisa. Makanya di sini redaksinya wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Artinya kalau mau saya ingin ke surga, ya minta tolong kepada Allah supaya bisa ke sana. Tapi kan untuk bisa ke surga itu harus beramal soleh, minta tolong kepada Allah untuk bisa beramal soleh. Nah, itulah pokoknya, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya, berdoalah gitu, berdoa dengan bahasa sendiri juga boleh. Misalnya minta yang tadinya, ya Allah berilah aku, misalnya, ya Allah berilah aku hidayah karena ini kan hidayah terakhirnya. Ya Allah berilah aku hidayah ma'unah wa taufik. Dengan redaksi sendiri seperti itu juga boleh, silahkan. Tapi minta kepada Allahnya, ini Rasulullah memerintahkan nih. Jangan ujub, artinya ya, jangan ujub merasa punya kemampuan. Ya, merasa diri hebat gitu, bisa beramal soleh. Kalau diberi nyeri beteng ripuh, kakara nyeri beteng ya, ayo bolak-balik ke jamban. Jadi ibadahnya terganggu, gampang itunya kalau Allah mau itu menetapkan demikian.
Nah, yang itulah yang penting-pentingnya nih ya dari hadis yang kemarin. Satu, jadilah mukmin yang kuat, yaitu mukmin yang tidak peduli apapun yang harus dilakukan asal bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk hal-hal yang bermanfaat, boleh dikatakan terutamanya untuk yang bermanfaat bagi kamu di akhirat, yaitu beramal soleh. Kemudian yang ketiga, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Bolehlah dengan hadis kita minta kepada Allahnya dengan redaksi seperti itu misalnya. Ya Allah, berilah aku hidayah, ma'unah dan taufik. Nah, ini sekarang hadis berikutnya nih yang ke-7. Ini dari Abu Hurairah ya hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Terima kasih hadis ieu teh. Hadis ieu tidak berat burukan. Urang beceuri ya. Nah, beceuri hadis ieu tidak berat itu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini coba nih ya, mumpung nih pendek nih redaksi hadisnya, hanya dua kalimat gitulah isinya. Hujibatin naru bisyahawat. Kemudian wa hujibatil jannatu bil makarih. Rasulullah SAW bersabda, neraka itu ditutupi, diliputi oleh syahwat. Ini pasti pas ya lah, nah pasti pas tuh. Pasti kena nih, pasti pas gitulah, pasti sesuai ini dengan bab sekarang mujahadah gitu, ini pasti kena nih, pas gitu ya ininya. Hujibatin naru bisyahawat, ini redaksinya demikiannya, terjemahnya saja dulu nih. Neraka itu ditutupi, diliputi, dilingkupi oleh syahwat. Kemudian kalimat berikutnya wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu ditutupi, diliputi, dilingkupi oleh al-makarih. Al-makarih itu sesuatu yang tidak disukai, itulah oleh manusia, hanya sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Nah, kalau asyahawat tadi itu yang sesuai, yang disukai, yang diinginkan oleh manusia. Nah, jadi seperti inilahnya, kita ulangi terjemahnya nih. Neraka itu ditutupi. Jadi neraka aslinya tidak terlihat berarti. Neraka itu ditutupi, itu ditutupi lah. Neraka itu ditutupi. Nah, sesuatu itu yang menjadi penutup nerakanya itu adalah asyahawat. Apa sih asyahawat? Sesuatu yang diinginkan, yang sesuai dengan keinginan manusia. Itulah hanya yang menutupi neraka. Kemudian yang sebaliknya, surga itu ditutupi. Apa sih, seperti apa penutupnya? Yang menutupi surga itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Sesuatu yang tidak disukai, tidak diinginkan, dibenci, tapi kahayangan, itulah pika sambeleun, pika horeamen, pika geleuheun bagi manusia mah kitu. Ini penutup surga yang demikian. Padahal kan kalau menurut baik ayat Quran sangat banyak, ataupun menurut hadis juga sangat banyak yang menerangkan surga itu kan indah. Surga itu selain indah apalagi nih? Surga itu indah, surga itu nikmat, surga itu membahagiakan.
Itu aslinya surga. Demikian kan Al-Quran menerangkan. Nah, dengan berbagai keterangan lah, tajri min tahtihal anhar, misalnya surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian di surga itu baik ayat atau hadisnya yang menerangkan ada bidadari, ada dipan, teta ini. Ada istana gitu kan, ada istana, ada taman, ada buah-buahan. Pokoknya kan surga itu kan indah, menarik. Aslinya demikian. Tapi kemudian ditutupi. Jadi aslinya tidak nampak. Surga yang indah, menarik, menggiurkan, itulahnya. Itu tidak nampak karena ditutupi. Sementara neraka, menurut Al-Quran, menurut hadis bagaimana? Wah, mengerikan, luar biasa. Nerakanya sama-sama banyak nih, baik ayat ataupun hadis yang menerangkan neraka seperti apa. Ada yang dengan membakar, dengan di neraka itu azab, isinya azab siksaan. Ada yang membakar, ada yang menghinakan, ada yang menyakitkan gitunya. Ininya tentang neraka nih ya. Pokoknya amat sangat mengerikan, bahkan di luar jangkauan gitu. Seperti apa ngerinya, itu di luar jangkauan akal manusia membayangkan. Tak aslinya masing-masing demikian. Neraka itu mengerikan, surga itu menggiurkan. Tapi kemudian nih hadis ini menyebutkan ditutupi sehingga tidak nampak yang aslinya. Aslinya neraka seperti apa? Tidak terlihat. Aslinya surga seperti apa? Tidak terlihat karena ditutupi. Nah, hadis ini menyebutkan, yang menutupi neraka itu apa? Karena neraka aslinya jadi tidak nampak. Ditutupi oleh sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang disukai oleh manusia ketika di dunia, ketika di dunia. Ya di dunia kan ya, ketika di dunia ini sekarang nih, apa sih yang diinginkan oleh manusia? Sehingga manusia itu kan sampai banting tulang, sampai mengorbankan apa-apa untuk meraihnya. Apa sih yang diinginkan oleh manusia? Tanu kitu nu penutup surga teh, penutup neraka teh. Nah, kemudian apa sih yang tidak diinginkan? Kan al-makarihnya, surga itu ditutupi oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai surga aslinya tidak terlihat karena tertutup oleh al-makarih. Apa sih yang tidak diinginkan oleh manusia? Ternyata yang tidak diinginkan oleh manusia di sini adalah taklif namanya. Kalau di dalam usul fikih manusia itu disebutnya makhluk mukallaf. Taklif mah kata bendanya, mukallaf manusia itu, mukallaf artinya dibebani. Manusia itu nggak mau karena manusia itu ingin bebas. Manusia itu ingin bebas, tidak mau manusia itu dibebani. Sementara segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu, itulah taklif, itu menjadi beban bagi manusia. Nah, ini yang manusia tidak suka. Sebutlah manusia diperintah sholat, emang siapa yang suka? Nggak ada, merasa dibebani. Ditaklif disebutnya, makanya manusia itu disebutnya makhluk mukallaf, itu makhluk yang dibebani. Tamakari tenukari itu. Nggak ada manusia yang menyukai. Diperintah ini, dilarang itu, gitu kan lahnya oleh Allah itu ditetapkan harus begini, tidak boleh begitu. Itu beban bagi manusia dan itu tidak disukai. Itulah al-makarih. Nah, surga itu ditutupi oleh hal seperti itu. Maka yang terlihat oleh manusia adalah sesuatu yang tapi kahayangan. Karena surga aslinya tertutupi, penutupnya seperti ini, taklif. Penutupnya ternyata mana surga teh, ketika mengarahkan pandangannya ke surga yang terlihat taklifnya, yang terlihat penutupnya.
bebannya yang terlihat. Ya kan itu intinya ketaatan itulah. Nah, pada asalnya semua yang ditaklif, semua yang dibebankan oleh Allah kepada manusia itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Karena yang sejalan, yang sesuai dengan keinginan manusia itu, yaitulah syahwat. Yaitu, nah ini kalau kita seperti ini ya, ini kembali kepada ini nih, bukan kembali sih, ini terkait dengan karena Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan kemampuan terbatas tentunya ya. Kemampuan manusia kan terbatas. Bahkan yang disebut terbatasnya pun kemampuan manusia itu sangat rendah. Dalam hal ini kaitan dengan yang tadi bahwa manusia itu kemampuannya hanya sampai kepada apa yang nampak, yaitu dunia. Berarti nah, kemampuan manusianya hanya sampai dunia. Nah, maka apa sih yang menjadi keinginan manusia di dunianya? Dunia, karena memang dunia yang terlihat. Sementara di dalam kitab Burikok, di dalam Sahih Bukhari ini, di dalam kitab Burikok Rasulullah sudah menyabdakan bahwa dunia itu hijau, dunia itu menggiurkan, buricak burinong, pokoknya pikabitaeun, dan itulah yang diinginkan oleh manusia. Ternyata itulah yang disebut syahwat, itu penutup neraka. Nah, maka dengan hadis ini, ketika seseorang mengarahkan pandangannya ke surga, yang terlihat apa? Pika horeamun, pika hayangan, pika sebelum, pika gelehen. Karena begitu mengarahkan ke surga, yang dihadapi apa? Taklif. Yang dihadapi adalah taklif, beban saja, merasa dibebani saja. Karena itulah memang itu yang dijadikan penutup surga oleh Allahnya, yaitu taklif, beban. Disebutnya al-makarih, itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, tidak diinginkan. Tapi neraka ditutupinya, yang menjadi penutup neraka itu adalah tadi dunia yang hijau menggiurkan dan sebagainya. Maka manusia akan mengarah kemana? Tadi itu hoream pasti gitu nanti, wah berat, wah hoream, karena yang dihadapi adalah beban ya. Karena yang dihadapi itu kalau mengarahkan diri ke surga, terus yang dihadapinya apa? Taklif, beban. Mana mau manusia dibebani? Tapi kalau mengarahkan diri ke neraka, wah ini sesuai nih, ini yang saya cari. Sesuatu yang ya itulah menggiurkan, yang buricak burinong, yang apa namanya gemerlap berkilau gitulah. Yang sangat menarik hatinya bagi manusia dan sesuai dengan keinginan yang ada pada manusia. Nah, pendek nih hadisnya, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Nah, tapi kan jadi mesti bagaimana nih kalau begini? Ya kan harus demikian berarti kan ya. Ya jadi harus bagaimana nih kalau kenyataannya seperti ini? Ketika mengarahkan pandangan ke surga, tapi kehayangan. Mana ada yang mau ke sana gitu kan, berarti kan mana ada yang mau ke sana? Karena yang terlihat, yang nampak pada penglihatan manusia adalah al-makari, sesuatu yang tidak disukai itu. Manusia tidak akan suka, malah cenderung benci tadi tanya dibebani ini. Tapi begitu mengarahkan pandangan ke neraka, karena kan sudah ditutup di masalahnya, baik surga atau neraka kan ditutupi nih, di sini menyebutkan. Begitu mengarahkan pandangan ke neraka, ini nih, itu kan yang sesuai dengan, makanya penutup neraka apa? Syahwat. Itu bahasanya ya, penutup neraka itu adalah syahwat, artinya yang sesuai dengan keinginan manusia.
Nah, kita tambah dulu nih hadis yang lain nih ya terkait dengan hadis yang ini, karena yang barusan kan sangat pendek gitunya hadisnya nih. Ini ada hadis lain riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, ini sudah saya kasih tanda nih. Nomor sabaraha tuh itu. Biasa lagi ciri nanti. Ini nih, ini di dalam Sunan At-Tirmidzi, judulnya pun sama seperti ini. Judulnya Majaa Huffatul Jannati bil Makari, Huffatil Jannatu bil Makari wa Huffatin Naru bi Syahawat. Nah, itu judul di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi redaksi hadis itu dijadikan judul. Ya, surga ditutupi oleh al-makarih dan neraka ditutupi oleh syahwat. Itu judulnya demikian. Ini hadisnya nih sekarang nih. Lumayan panjang nih. Kita baca terjemahnya saja nih ya, hadisnya di riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memerintah malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surga. Di perintah ini kurang lebihnya ketika boleh mungkin disebut seperti jadi begini, ketika Allah selesai menciptakan surga, menciptakan neraka, sudah jadi nih surga dan nerakanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat gitu, coba kamu masuk, coba lihat ya surga yang aku persiapkan untuk penghuninya. Artinya coba lihat surga nih dengan seperti apa gitu isinya. Nah, di mana surga semua yang ada di surga itulah yang sudah aku sediakan, itulah yang aku persiapkan untuk penghuninya nanti. Coba lihat surga seperti apa. Ya, Allah mengutus malaikat Jibril yang masuk ke dalam surga. Ya, ia melihatnya dan melihat segala sesuatu yang Allah sediakan, yang Allah persiapkan untuk penghuninya. Nah, setelah malaikat Jibrilnya selesai melihat-lihat surga dan segala isinya, kemudian malaikat Jibril mendatangi neraka. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril bukan hanya melihat surga. Nah, kemudian malaikat Jibril juga diperintah untuk coba lihat, coba kamu masuk gitu ke dalam neraka. Lihat seperti apa di dalamnya. Nah, lihat masuklah ke dalam neraka dan lihat segala sesuatu di dalam neraka sama nih yang sudah aku sediakan, yang sudah aku persiapkan untuk penghuninya. Kemudian malaikat Jibril masuknya ke dalam neraka dan melihat-lihat itunya neraka dan segala sesuatu yang Allah siapkan untuk penghuninya, untuk penghuni neraka. Nah, setelah selesai, kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Dan malaikat Jibril berkata, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarnya. Nah, kalau melihat kan nggak ada. Tapi kalau mendengar artinya kan Allah kan memberitahu melalui Al-Quran. Rasulullah menjelaskan melalui hadis. Mendengar berarti kan mendengar penjelasan surga seperti ini. Nah, Jibril mengatakannya setelah selesai, malaikat Jibril kemudian kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengar tentang surga melainkan pasti sangat ingin memasukinya. Ya, tidaklah seseorang itunya mendengar tentang surga pasti wah ngacai bencik urang malah
Ya cobalah kita lihat, misalnya kita lihat ayat, kita lihat hadis. Ya cobalah kita lihat ayat, kita lihat hadis. Seperti apa ayat dan hadis menerangkan surga? Ya pasti sangat menggiurkan. Ya pasti itu sangat menggiurkan. Jadi intinya tidak akan ada seseorang yang mendengar itulah tentang neraka, tentang surga, pasti sangat menginginkannya. Dan seolah-olah malaikat Jibril berkata, mungkin singkatnya begini, bagaimana kesimpulan kamu surga seperti apa? Malaikat Jibril mengatakan TOPBGT lah pokoknya mah. Pokoknya mah, wah mantap. Pokoknya mah mantul lah. Pokoknya mah, ya dengan mengatakan seperti ini sih, di sininya malaikat Jibril tidak akan ada orang yang tidak ingin masuk surga. Itu kesimpulan malaikat Jibril. Ya pokoknya mantul lah pokoknya mah. Nah kemudian Allah memerintahkan lagi sekarang. Nah coba sekarang lihat lagi seperti apa. Ya malaikat Jibrilnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril mengatakan kurang lebih demikian, oh pokoknya mantap lah surga mah, pasti semua orang ingin masuk surga. Oh ya, nah sekarang Allah mau ditanya lagi, coba sekarang lihat seperti apa. Nah kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk kembali itu ke surga, untuk melihat surga, bukan masuk sekarang, tapi melihat dari luar aja nama. Ternyata kenapa surga terlihat jadi seperti ini, itu kan karena surganya sudah ditutupi sekarang nih. Kemudian Jibril diperintahkan untuk kembali itu melihat surga, dan ternyata surga ditutupi, diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi al-makarihnya, oleh hal-hal yang tidak akan disukai oleh manusia. Nah setelah melihat, nah jadi seperti itu kan terlihatnya sekarang nih oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah memerintahkan, kemudian Jibril diperintah untuk kembali ke surga, dan ternyata surga sudah ditutupi ya, oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah Allah berfirman, kembalilah ke surga, lalu lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya. Jibril kembali ke surga, ternyata surga telah diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jibril kembali kepada Allah dan kemudian berkata, nah, sekarang Jibril kan sudah melihat penutupnya, berartinya yang kedua kalinya. Demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada satu orang pun yang ingin ke sana. Aku khawatir gitu sekarang tidak ada seorang pun yang ingin ke surga. Karena yang terlihat apa? Ya, karena yang terlihat muncul orang mah, kieu surga teh mau mah tah siga kitu. Oh, enggak mau. Karena yang terlihat itu adalah, anggaplah tirai gitulahnya. Padahal surga aslinya kan di balik tirai. Nah, yang nampak itu tirainya, dan tirainya itu adalah al-makarih. Nah, sehingga malaikat Jibril mengatakan demikian. Ya, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang ingin memasukinya. Kemudian Allah berfirman, pergilah, lihatlah neraka. Ya, lihatlah neraka dan apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya. Ternyata neraka itu, di neraka itu satu sama lain penghuninya itu saling menumpuk, kalau di sini bertumpuk satu sama lain. Lalu malaikat Jibril berkata, demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Oh ini yang tadinya, tidak ada seorang pun yang mendengar neraka kecuali mereka tidak menginginkan, bahkan kecuali mereka akan merasa takut dan ngeri, pasti nggak akan menginginkan neraka. Tapi setelah diliputinya, Jibril nih diperintahkan untuk kembali melihat neraka. Ternyata neraka diliputi oleh syahwat. Ternyata neraka teh diliputi teh ditutup
tirai lah, anggaplah supaya lebih mudahnya kita memahaminya ya. Ini surga aslinya yang pasti semua menginginkan. Tapi ditutupi oleh tirai sehingga yang terlihat itu adalah tirainya. Nah, ketika melihat neraka yang kedua kalinya, nanya malaikat Jibril, ya setelah melihat neraka setelah ditutupi dengan tirai yang berupa syahwat, nah malaikat Jibril berkata, demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang selamat darinya. Tidak akan ada seorang pun yang selamat dari neraka. Kenapa? Hanya karena manusianya ke sana semuanya. Malah ini kalimatnya seperti ini sih ya. Setelah ditutupi dengan tirai, di mana tirainya ini adalah syahwat. Itu ya, syahwat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri manusia, keinginan aja kah. Ngarannya kadinya deui kahayang jeung karesep. Tah kahayang jeung karesep jelema teh identik dengan tirai neraka eta teh, penutup neraka eta teh. Selama tirai itu tidak disingkirkan, berarti kan tidak terlihat neraka aslinya seperti apa. Neraka aslinya itu tidak terlihat karena tertutup gitu oleh tirai. Tirainya apa? Kahayang jeung karesep. Tirai neraka teh kahayang jeung karesep teh. Maka manusia akan mengarah. Nah, jadi kieu berartinya ini deh yang sampai di sini nih ya hadisnya nih. Demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Nah, kenapa malaikat Jibril sampai mengatakan demikian? Karena manusia itu akan mengarah ke neraka. Karena yang terlihat itu adalah tirainya, di mana tirainya itu yang sesuai dengan syahwat, dengan kahayang jeung karesep manusia. Nah, sekarang berartinya di dunia ini manusia itu melihat, dalam tanda kutip sih melihatnya, atau mendengar tentang surga, hayang teu naon ada tapi kahayangan. Karena kalau mendengar surga yang terbayang itunya, yang terbayang nih. Kalau mendengar surga yang terbayang yang ada di dalam pikiran manusia apa? Harus mau dibebani oleh Allah berarti. Kan itu yang surga itu identik dengan beban berarti. Kalau ingin surga berarti harus mau dibebani oleh Allah. Nah, itu yang manusia tidak mau. Ya, yang dibebani oleh Allah itu pokoknya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Yang Allah itu diwajibkan sholat, diwajibkan saum, dan semuanya lah pokoknya yang ada di dalam syariat Islam. Dan eta teh beban bagi manusia teh. Itulah yang nampak kalau mendengar surga, beban. Tapi kan tahu sebetulnya gitu kan, tapi kan tahu sebetulnya surga yang sesungguhnya seperti apa. Tahu kan surga sesungguhnya seperti apa, indah, menggiurkan. Seperti kata malaikat Jibril, semua orang pasti menginginkan surga. Jadilah manusia itu surganya mau, tapi bebannya nggak mau. Jadilah manusia itu demikian gitu, ke surganya mau, tapi bebannya, taklifnya nggak mau. Ke neraka takut, tapi syahwatnya terus dia ikuti. Ya itulah manusia. Ari hayang ka surga, tapi yang diikuti syahwat, pan aneh. Harusnya taklif yang diikuti. Taat gitulahnya, intinya kan taatnya. Taat itu berat. Taat itu beban yang berat bagi manusia. Tapi kalau mengikuti syahwat, mengikuti kahayang jeung karesep, hampang itu teh hampang dan nikmat. Nikmat gitu rasanya. Padahal kan nikmatnya ya nikmat bagaimana, mengarah ke neraka masa nikmat. Kamari teh gurur berarti nu kitu, nu katipu nu kitu teh. Gururnya kafir itu kan yang demikian.
Karena syahwat itu adalah segala sesuatu yang bersifat keduniaan, tak eta tirai neraka eta. Segala sesuatu yang bersifat keduniaan tak eta tirai penutup neraka. Sementara manusia tadi kan karena kemampuannya hanya sampai kepada yang nampak dunia, berarti maka kesanalah manusia mengarah. Ini kata-kata dari malaikat Jibril yang terakhir. Setelah neraka itu ditutupi oleh tirai yang berupa syahwat, malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir tidak ada satupun manusia yang selamat dari neraka, karena semuanya akan mengarah ke neraka, karena tirainya yang sesuai dengan kahayang yang keresep jelema. Tapi kalau mengarah ke surga, belum apa-apa, berat, kudu kitu, kudu kieu. Ini bebannya semuanya itu beban, itu bagi manusia itu beban, taklif itu bebannya ditaklif itu beban. Tayalah tanya hadis ini riwayat At-Tirmidzi yang intinya surga itu aslinya sebetulnya indah, menarik, menggiurkan, dan malaikat Jibril mengatakan tidak akan ada yang tidak tertarik, tidak akan ada yang tidak menginginkan surga. Itu pada intinya, pada asalnya. Kemudian ketika melihat neraka, wah mengerikan luar biasa gitulahnya, malaikat Jibril mengatakan tidak akan ada orang yang mau masuk neraka. Tapi setelah ditutupi dua-duanya, malaikat Jibril jadi untuk hal surga mengatakan, aku khawatir orang-orang jadi enggan gitu untuk ke surga. Orang-orang jadi nggak mau gitu mengarah menuju ke surga. Ya, karena ini nih karena tirainya. Kemudian ketika malaikat Jibril melihat neraka yang sudah ditutupi dengan tirai yang berupa syahwat, malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir malah tidak ada satupun manusia yang tidak ke neraka. Ya, karena semua manusia itu ada syahwat. Tirai penutup neraka itu adalah syahwat, maka manusia akan mengarah ke sana. Nah, itulahnya hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin ini lebih lengkapnya kalau yang ini yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Ini riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, kalimatnya memang hanya sekian. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Nah, ada yang lebih lengkap berartinya riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, barusan kurang lebih lah terjemahnya ya. Nah, sekarang ini penjelasan ada sedikit nih di kitab Dalilul Falihin, di mana hadis ini juga mungkin yang masih ingat nih. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Riqaq. Ya judulnya kayak gitu deh, bahwa surga ditutupi dengan al-makarih, sementara neraka ditutupi dengan syahwat. Itu di kitab Riqaq ada oleh Imam Bukhari dibahas, judulnya demikian. Redaksi hadisnya dijadikan judul. Nah, di dalam kitab Fathul Barinya saya ulang lagi, baca lagi, saya ingat ini hadis ini pernah kita kajinya dalam kitab Riqaq. Saya baca lagi di kitab Fathul Bari, bandingkan dengan ada yang ada di sini, ternyata ini ringkasan Fathul Bari. Ternyata ini ringkasan yang ada di Fathul Bari. Yang ada di kitab Dalilul Falihinnya penjelasan tentang hadis ini ringkasan dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di dalam kitab Fathul Bari. Nah, kurang lebih nih seperti ini nih. Ada beberapa poin ya penjelasannya. Yang pertama, ini poin pertamanya penjelasan di kitab Dalilul Falihin ini. Faizatu hadza tamsili anal jannata la tunalu ila biqati ma fawizil makarih. Apa benar gitu surga itu ditutupi dengan tirai? Anggaplah ditutupi dengan sesuatu yang meliputi, melingkupi, menutupi. Enggak, sebetulnya surga enggak ditutupi.
ini hanya bukan begini nih. Ini nanti kan di akhirat, anggaplah ini surga, ini neraka, misalnya gitu ya. Ini surga, ini neraka. Lalu ada orang nanti nih di akhirat akan ke sana. Mana surga teh, ternyata apa sesuatu yang tidak diinginkan, bukan. Jadi tirai atau yang sesuatu, apakah tirai kita menyebutnya ya, tirai yang menutupi surga atau neraka itu sekarang nih di dunia, bukan nanti. Bukan nanti ketika kita akan masuk ke surga teh, kenapa surga itu seperti ini? Jadi kita ini merasa geuleuh nih di surga teh, bukan. Dan neraka itu ditutupi oleh begitu seseorang akan dimasukkan ke neraka teh, asik, berenang, ini nih yang saya inginkan. Nggak ada tirai, nggak ada penutup. Ini perumpamaan gitu dari Nabi. Ini perumpamaan, tirainya itu adanya sekarang nih di dunia. Apa sih tirainya? Taklif tirainya teh yang menutupi surga. Ini manusia sekarang di dunianya kalau melihat surga gitulah, katakannya kalau berpikir mengarahkan ke hal-hal tentang surga, maka akan terhalang. Nah itu tuh akan terhalang oleh, wah berarti harus menjalani taklifnya. Nah itulah yang menyebabkan manusia menjadi gak suka, menjadi malas gitu karena surga ente lantaran ini beban. Tapi kalau mengikuti syahwat, mengikuti kahayang jeung karesep, manusia tidak mau berpikir bahwa ini mengarah ke neraka. Nggak berpikir demikian, asik we pokoknya mah mengikuti syahwat mah, padahal itulah gitu, itu mengarahnya ke neraka. Ya malah asik gitu mengikuti syahwat mah, padahal kan nyata tah ayeuna itu sekarang yang dimaksud oleh hadis ini, neraka itu neraka ditutupi dengan syahwat, surga ditutupi atal makarih, bukan nanti di akhirat, bukan. Ketika makan masuk surga, ternyata surga itu tertutup, dan tutupnya itu sesuatu yang tidak diinginkan, bukan. Ini yang disebut al-makarih, yang al-makarih dan syahwatnya. Al-makarih dan syahwat itu adanya sekarang. Jadi manusia itu cenderung merasa berat, cenderung malas, cenderung tidak menginginkan kalau sebutnya kalau bicara surga. Karena kalau bicara surga berarti kan harus ditaklif, harus mau ditaklif, harus mau dibebani oleh Allah. Eta yang manusia tidak mau nanti. Tapi manusia itu kan menjadi manusia itu akan menjadi dungu, disebutnya kan, lebih dari bodoh lah. Jadi manusia itu akan menjadi dungu karena ternyata manusia itu ke surganya mau, tapi yang diikuti malah syahwat, bukannya taklif. Karena inilah itu jalan menuju ke surga itu nggak ada yang lain. Tirainya ini harus dilalui gitulah. Tirainya ini harus dilalui. Akhirnya manusia yang dungu teh ke surga nah hayang gitu, tapi hidupnya itu malah mengikuti arah ke neraka karena mengikuti tirai yang sesuai dengan yang ada di dalam dirinya, yaitu syahwat, kahayang jeung karesep, dungu namanya. Ari hayang ke neraka, ari lempang ari hayang gitu ke surga, tapi ari lempang ke neraka. Coba kumaha ieu teh? Rek mana maneh? Ka surga. Lain kadinya surga mah. Abae pokoknya mah hayang ieu we da ieu nu cocok tah kitu tah jelema teh. Ari ditanya mah rek ka mana itu lempang teh? Hayang ka mana atuh hirup teh? Hayang ka surga. Tapi yang diikuti syahwat, padahal itu arah gitu menuju neraka. Jadi itu bukannya, sekali lagi, bukan yang sesungguhnya nanti di akhirat surga itu ada tirainya, bukan. Bukan sesungguhnya nanti di akhirat neraka itu ada tirainya, bukan. Ini perumpamaan.
Ya, dari Rasulullah SAW untuk manusia di dunia, bahwa nih yang maknanya menjadi seperti ini. Annal jannata la tunalu, sesungguhnya surga itu tidak akan bisa diraih illa biqati mafawizil makarih, kecuali dengan harus melalui apa yang al-makarih itu harus dilalui, harus dilewati. Resikonya demikian, anggaplah ingin ke surga, ya memang tirenya itu, mau nggak mau. Tapi lebih ngalieu geuning itu nu sesuai, nu cocok dengan keinginan diri mah nya sok atuh ka ditu, kan itu malin ka surga. Nah ini ya, surga itu tidak bisa diraih ila biqati mafawizil makarih, kecuali mau tidak mau gitulahnya, mau tidak mau, suka tidak suka, itu mereka paksa rek ridho mencik urang mah al makarih dilewati. Harus dilewati, harus dilalui al-makarih, karena surga aslinya bukan al-makarih itu, surga aslinya itu dibalik al-makarih. Ya, surga yang aslinya itu adalah dibalik al-makarih ini. Sementara horeamna melalui artinya melalui menjalani al-makarihnya itu yang manusia tidak mau, karena itu tidak sesuai dengan syahwat yang ada di dalam dirinya, tidak sesuai jeung kahayang jeung karesepna. Tapi lebih ngaliuk magrasok, karena itu tuh tirai penutup neraka. Ini ternyata nih yang sesuai dengan, pasti ke dari itu. Kalau ingin ke surga, kekaran ningali ti kajauhan ya. Geus pika horeameun, geus pika hayangan. Pasti ripuh, pasti gitu. Kieu henteu we. Aliuk mata karena syahwat gerudung si urang sun oh nyawe ka gerudung bener itu kanu kaditu. Padahal ini kan hanya fase mungkinnya al-makarih ini kan sesuatu yang harus dilalui dijalani kan. Syahwat juga sama. Ini kalau syahwat ini syahwat juga ini sama dilalui dijalani. Hanya kalau dilalui dijalani terus kemana? Kalau syahwat kan ke neraka kan. Tapi kalau al-makarih dilalui, dijalani, tapi kahayangan, pika sabolon, tapi karesepkeun berat, pasti gitulah. Tapi kalau berhasil melewati al-makarih ini, surga lah dibaliknya. Jadi disebutnya dongonya wayah, dan sangat itu mah kata hadisnya ahmak teh. Jelema teh ada ke surga hayangna mana ada manusia yang tidak menginginkan surga, seperti kata malaikat Jibril tadinya. Ketika selesai malaikat Jibril coba periksa surga seperti apa, dengan segala sesuatu yang sudah Allah siapkan nih untuk penghuninya nanti. Malaikat Jibril mengatakan kan demikian, mantul pokoknya surga TOPBGT lah, nggak akan ada orang yang tidak menginginkan itunya, kata malaikat Jibril. Tutupan kita jadi tepi kahayangan. Nah ini yang tidak, manusia itu tidak mau, yang tidak mau ya, yang karena jadi namanya juga taklid tadi kan. Ini yang akan menjadi beban dan pasti terasa berat untuk manusia. Tapi ini kan wajib, harus, kudu, tidak boleh tidak dilalui kalau ingin sampai ke surga. Nah manusia kebanyakan tidak mau nih melalui al-makarihnya. Nah, makanya dongolah orang yang seperti itu, ke surganya ingin, tapi yang dilaluinya adalah tirai ke neraka, karena tirai ke neraka itulah yang sesuai dengan keinginan kan. Tadi al-makarih mah tapi kahayangan, pikir sepun, pikir geuleuheun, pikir sabeleun. Nah maka ini maknanya demikiannya. Satu, ini perumpamaan surga tidak bisa diraih kecuali dengan tadinya mau tidak mau, sebutnya mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, hanya dengan melalui menjalani al-makarih itu, nggak ada cara lain. Surga tidak bisa diraihnya kecuali dengan melalui, melewati, menjalani al-makarih itu dengan segala prosesnya lah. Dan memang berat karena surganya apa namanya ya,
surganya amat sangat apa dah bahasa naon tentunya, surganya terlalu tinggi, terlalu mahal gitu bagi manusia, sehingga jalannya pasti berat, pasti sulit. Bahkan baru melihatnya saja orang sudah hoream ninggalin geus kitu sebenarnya mah. Apalagi betul-betul menjalaninya berat. Proses melalui al-makarih itu sangat berat, sehingga banyak manusia yang mau mencoba menjalani baru selangkah dua langkah nyawe pika geuleuheun teu jadi we. Mundur tah berat nggak bau, mending ka ditu, itu sesuai dengan syahwat. Nah maka ininya wajib melewati, menjalani, melalui al-makarih ini dengan dengan penuh, berarti dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, harus tahan uji, harus tahan banting dan sebagainya, harus betul-betul memiliki mental pejuang. Iya mah jatuh bangunnya pasti luar biasa nih untuk meraih surganya, artinya jatuh bangun lah itunya hanya pernah ayat pokoknya jatuh bangun aku mengejarmu itu kurang kumat. Memang harus demikian, nggak mudah, harus nih melalui jatuh bangun. Makanya ya ini kan mujahadah, itu diperlukan kesungguhan. Makanya saya kan ini pas gitulah untuk bab mujahadah mah. Untuk meraih surga itu ini jalan yang harus dilaluinya. Jadi benar-benar membutuhkan kesungguhan. Ya boleh saya sebutlah untuk meraih surga itunya ini dibutuhkan seorang mental seorang pejuang. Artinya kalau jatuh bangun lagi, jangan sudah jatuh sebenarnya segera mau bisa, wah ripuh, mau alat, ya memang gitu mau ke surga berarti. Diperlukan hanya sebutnya gitulahnya fighter gitu mental seorang pejuang sejati. Ada ayat lagi, ayat saya mengatakan demikian itu ayat malah dalilnya. Bahasa Arab nama ini kan apa namanya mujahadah. Mujahadah kan bersungguh-sungguh, kesungguhan. Bahasa Arab nama eta teh masdar. Kalau orangnya gitu yang bersungguh-sungguh, mujahid. Bahasa Arab nama kalau orangnya mujahid, artinya orang yang memiliki kesungguhan tingkat tinggi. Kalau orang memang bersungguh-sungguh menginginkan surga, maka dia akan memiliki mental seorang pejuang, mujahid dinu kitu. Anggaplah tadinya untuk menempuh gitu ke surga harus jatuh bangun gitu, katakanlah sampai apa namanya kalau jalan mah jeung pinuh ku cucuk jeung kunaon gitu ya geus kakait geus kunaon geus raraheut naon teh, seorang pejuang mah akan dirasa. Iya mah kakaraget ti soledat gebut geus nya naon kieu ka surga teh leueur jalanna geuningan mending ka ditu gerageuna jigue ka ditu juga teh tuh. Pasti yang seperti itu namanya kan, makanya ini al-makarih tapi kahayangeun. Apa namanya jalannya itulah pokoknya tadinya banyak duri, banyak apa gitu, dan akan banyak gitu kakoet gitu tah nepi ka apa namanya luka raheut moal dirasa pejuang mah gitu mah. Yang seperti itu tidak akan dirasa gitu. Kenapa? Tetap gitu akan maju terus gitu untuk itu tuh surga itu kan baik dari mau proses. Ya, artinya dia akan mengatakan demikian, ya inilah proses yang harus dilalui. Resiko anggaplah. Satu tanya, kemudian yang kedua, wa annan naro la yanja minha ila bitarki syahawat. Dan neraka itu tidak akan bisa ini. Yang pertama tadi, poin pertama, surga itu tidak akan
bisa diraih kecuali dengan menjalani melalui al-makarih itu dengan tadi penuh kesabaran, butuh pengorbanan, harus bermental baja. Kemudian yang kedua, dan neraka itu tidak akan ada seorang pun yang selamat illa bitarki syahawat, kecuali dengan meninggalkan syahwat. Kayang jeung karasap. Padahal kan maksudnya kan tinggalkan gitu syahwat, tinggalkan kahayang jeung karasap. Yaitu gitu kahayang jeung karasap yang ini berarti ukurannya gitu, yang ukurannya apa yang ada pada manusia. Maksudnya kalau mengikuti apa yang ada di dalam diri manusia, manusia itu akan mengarah kemana? Ya ke syahwat. Dan manusia itu kan hanya mampu menjangkau apa yang nampak. Dalam hal ini keduniaan, berarti syahwat identik dengan keduniaan. Nah maka maknanya menjadi seperti ini. Dan neraka itu tidak akan ada seorang pun yang selamat kecuali dengan meninggalkan keduniaan. Ini maknanya demikian nih ya. Wa annan naro la yanja minha ila bitarki syahawat. Tak ieu nu berat jeung untuk manusia nanti nu cocok jeung kahayang jeung karesepna kudu ditinggalkeun, kudu dipaksakeun kanu manehna teu resep sok eta beratna bagi manusia. Nu cocok jeung kahayang jeung karesepna kudu ditinggalkeun dan harus diarahkan kepada al-makarih, sesuatu yang tidak disukai, nu teu dipikahayang, dipikasebeleun. Padit hayang jeung resepna maka ditu geun eta justru nu kudu ditinggalkeun teh. Ini kalimatnya maknanya demikian nih. Annan naro layan jaminka minha illa bitarki syahawat wa fat min nafsi anha. Ini sesuai nih dengan definisi ini mujahadah. Dan neraka itu tidak akan ada seorang pun yang selamat kecuali dengan meninggalkan syahwat dan menyelamatkan diri dari pengaruh buruk syahwat. Ini garis bawahi kalimat iya ya. Tidak akan selamat dari neraka kecuali dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan kahayang jeung karesepnya dan menyelamatkan diri dari pengaruh buruknya. Nah, padahal kalau dijalani ternyata apa yang diinginkan oleh syahwat manusia itu al-makarih itu apa namanya ya? Al-makarih itu kan sebutnya teh hanya cover setelah dimasuki dijalani nu tadi teh lah. Kalau harus terjatuh, harus banyak luka, ternyata itu nikmat dan mengasihkan. Luka gitu nya luka, misalnya kalau al-makarih itu jalan menuju surga itu jalannya banyak duri, banyak gitulahnya, sehingga ketika menempuhnya itu ya terjatuh lah, ya kena duri lah, kena apa, terjatuh sampai misalnya memar, luka karena duri, justru itu mengasihkan, nikmat tuh gitu teh. Tapi saya ketanya, siapa sih yang bisa merasakan yang seperti itu nikmat? Nah, kalau yang sudah bisa membebaskan dirinya berarti nih, kalau yang sudah bisa membebaskan dirinya dari pengaruh buruk al-hawa, arahkan gitu sepenuhnya ke jalan yang mengarah ke surga, tak jatuh bangun banyak terluka memar dan sebagainya, eta teh asik lu gitu, justru kenikmatan nu kitu teh malah semakin babak belur makin nikmat, karena pasti surganya akan lebih paling tinggi.
Semakin kita gitunya, semakin babak belur lah anggap gitunya. Semakin babak belur lebih kepejet gitulah menempuh nanti, tapi namanya bermental baja terus gitu. Tante nikmat justru. Nah, kalau kita melihat dulu para sahabat, perjuangan mereka seperti apa, mengalami jatuh bangun, terluka, memar dan sebagainya hanya dalam menempuh surga. Mereka bahagia, mereka nikmat. Ya, mereka merasa bahagia, merasa nikmat itu dengan menempuh al-makari. Hasilnya, sukses besar. Nah, hasilnya sukses besar. Mereka masuk surga tanpa hisab. Coba yang mengikuti syahwat, dan contohnya sudah banyak. Korun kah, Fir'aun kah, apa sih hasilnya? Boro-boro nanti di akhirat, di dunianya pun oleh Allah sudah diazab, sudah celaka di dunianya pun. Ya, yang ini ya contohnya ya contoh yang populer lah, Korun. Dia taat gak? Ya kan, itulah contoh orang yang dia malah menempuh jalan tirai syahwatnya. Jangankan nanti di akhirat, di dunianya pun oleh Allah sudah dicelakakan, sudah disiksa. Nah, ini poin pertama nih, dan kedua nih, surga tidak bisa diraih kecuali dengan menempuh al-makari itu, pokoknya mau tadi lah. Makanya ini kan tentang bersungguh-sungguh lah itu dalam menempuh al-makari. Dan pokoknya harus tadinya bersungguh-sungguh. Pastilah babak belur mana, karena surga itu kan tidak gampang. Surga itu tadi terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu lah untuk manusia. Sementara surga neraka tidak akan ada siapapun yang selamat dari neraka kecuali dengan bitarki syahwat, tinggalkan syahwat, tinggalkan kahayang jeung karasep, arahkan sepenuhnya kepada ketaatan. Dan kege hayang jeung resep nanti aya tapi dina ketaatan. Hayang jeung resep nanti kalau dalam hal ketaatan, bukan dihilangkan. Tinggalkan kalau syahwat itu yang mengarah ke neraka, gitu harus ditinggalkan nih. Nah, kemudian ini makna berikutnya, poin berikutnya lah itunya dari ini yang ada di dalam kitab dari Rupalihin ini, la yusilu ilal jannati ila birtikabil makari minal juhdi fit taati wasobri anisyahawat. Nah, surga itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan birtikabil makarih ini yang tadinya, kecuali dengan tempuh, paksakan al makarih tersebut minal juhdi, yaitu dengan bersungguh-sungguh fit taati di dalam ketaatan, dan bersabarlah anisyahawat. Ari eta teh kalau menurut mata dunia itu disebutnya. Kalau menurut mata dunia mah memang eta teh pikahayangeun pikaresepeun gitu teh, tapi bersabarlah dari hal seperti itu. Nya eta pan eta teh dipikahayang teh eta nu resep teh nu kitu nya engke lah tok di surga leuwih resep beura. Ya kan itu kan yang membahagiakan, tinggalkan nanti di surga pasti jauh lebih membahagiakan. Itulah eta teh bersabarlah dari asyahawat. Buricak burinong namanya nya tuh lebih kahayangan mah luar biasa dunia mana. Tapi bersabarlah dari hal seperti itu. Kayak aya nu kitu teh di surga. Dan jauh lebih daripada apa yang ada di dunia. Bisi we ieu mah ari touring resep teh. Resep mengasihkan, iya memang di surga aya moal nu kitu. Ari urang hayang bepek bae rek touring. Artinya apa yang ada di dunia, apa yang diinginkan, ya bersabarlah dari hal seperti itu jangan sekarang, nanti di surga itu ada.
Ini nih bersabarlahnya, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan dan bersabarlah dari asyahawat. Memang mengasihkan, menggembirakan, membahagiakan gitu tah, mengikuti syahwat yang mengasihkan, bahagia. Iya, tapi kan eta teh tirei neraka, eta teh. Ya bersabarlah dari hal seperti itu, tinggalkan hal seperti itu. Kama la yusilul mahjubu anisyai ila bihati hijabihi wa tajawuzi anhu. Nah, sebagaimana tidak akan sampai kepada apa yang ada di balik tirai kecuali dengan lalui tirainya, nggak ada jalan lain berarti. Ya, tidak akan bisa sampai kepada apa yang ada di balik tirai kecuali dengan melalui tirai tersebut, nggak ada cara lain. Wa yusilu ilan nari bittiba'i syahawat. Nah, dan pasti akan sampai ke neraka. Yusilu ilan nar, yang akan sampai ke neraka bittiba'i syahawat. Pasti akan sampai ke neraka dengan cara mengikuti syahwat. Nah, ini saya baca-baca lagi di kitab Fathul Barinya. Ini saya ambil dari Fathul Bari, sengaja saya tulis di sini nih. Asyahawat titik 2. Nah, syahwat itu apa sih? Karena ini kan syahwat dari tadi gitu kan ya. Ini tadilah al-hawa kah yang jengkaresep sebenarnya nama. Ini saya ambil dari kitab Fathul Bari. Syahwat adalah ma yastalizu min umurid dunya. Tah syahwat itu ma yastalizu min umurid dunya. Segala sesuatu yang terasa nikmat dari urusan keduniaan. Tadi teh mengasihkan, menikmat, bahagia gituan teh. Tapi sabar, tinggalkan yang seperti itu. Ya, syahwatu mayastalizu min umuri dunya. Syahwat itu adalah segala sesuatu urusan atau keduniaan yang tadi teh terasa nikmat, mengasihkan, melenakan. Itu nih saya ambil dari kitab Fathul Bari, nu kitu disebut syahwat teh. Nah, sehingga hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutupi dengan apa? Nu kieu penutupna teh. Segala sesuatu, segala urusan keduniaan yang terasa tadilah terasa mengasihkan, nikmat, membahagiakan. Tanu kitu penutup neraka nih. Mimma mimma mana asyar'u min ta'atihi. Nah, di mana hal inilah yang dilarang oleh hal, jangan diikuti, itu kan neraka gitulah. Tapi ini tah disebut syahwat itu apa? Segala urusan keduniaan yang terasa nikmat, yang mengasihkan, yang membahagiakan. Syahwat itu yang demikian. Nah, bersabarlah dari hal-hal seperti itu, karena hal seperti itu nanti ada di dalam surga. Hayang ayeuna nya cok kan mun dituturkeun. Itulah itu penutup atau tirai dari neraka. Sama kalau terus ditempuh terus kemana? Ini Al-Makarih terus gitu kan ditempuh dengan penuh perjuangan. Setelah melewati Al-Makarih terus kemana? Ya ke surga kan, karena di balik tirai Al-Makarih ini ada surga. Ta'ina syahwat balikin nih. Kalau terus saja mengikuti syahwat, pasti nanti akan melewati syahwat tersebut. Nah, terus kemana? Itu penutup neraka. Itulah tirai penutup neraka. Hanya ini sangat mengasihkan gitu masalah nama. Urusan-urusan keduniaan yang bagi manusia itu hal seperti ini nih yang mengasihkan, terasa nikmat, membahagiakan bagi manusia. Nah, kalau terus ditempuh, terus kemana? Setelah melewati tirai ini terus apa dibaliknya? Neraka kalau syahwat. Nah, ini kembali ke pokoknya ini tentang bersungguh-sungguh nih hadisnya. Kita kan premnya ininya, bingkainya ini nih, jangan keluar dari kaitan dengan mujahadah nih. Artinya hadis ini kan mengisyaratkan bersungguh-sungguhlah melampaui, menjalani al-makarih, karena
setelah karena kalau itu bisa dilalui, dilalui, di balik itu ada surga. Itulah inti namanya, bersungguh-sungguh lah, bener tapi karesepeun gitu. Betul itu bukan yang diinginkan, bukan yang disukai, malah cenderung manusia akan tidak menyukai, tidak membencinya. Tapi bersungguh-sungguh lah, karena di balik itu ada surga. Kan neraka mah teu kudu dititah, pan jelema ge tadi bakal kadari itu. Cek malaikat Jibril ge, wah, geus ditutupan kieu mah saya khawatir nih tidak ada satupun manusia yang selamat. Kenapa? Karena begitu melihat tirainya pasti akan ke sana manusia. Akan ke arah segala sesuatu yang bersifat keduniaan yang memang hal tersebut itu mengasihkan, gitulah. Tapi karesepeun gitu urusan keduniaan mah tadilah mengasihkannya, terasa nikmat, membahagiakan. Itu kudu dititah kadinya mah. Kadieu ieu nu kudu dipecutan ku Nabi teh sok sinjaan yang bersungguh-sungguh ke arah al-makari.